Halo sahabat rajut, selamat datang di channel saya, Rajutan Wita. Sahabat rajut ingin tahu bagaimana cara membuat tas rajut yang cantik seperti ini? Ikuti tutorialnya step by step ya. Sebelum ke tutorialnya, jangan lupa untuk selalu dukung kami dengan like, share, komen, dan subscribe channel kami. Nyalakan tanda loncengnya agar sahabat rajut bisa mengetahui video terbaru dari kami, oke? Kita siapkan dulu alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat tas ini. Benangnya, di sini saya menggunakan benang polyester yang small ply. Kita siapkan 3 warna yang berbeda. Di sini saya pakai warna mauve, magenta, dan abu-abu muda. Hakpennya kita menggunakan ukuran 2 mm. Siapkan juga gunting, korek api, meteran, dan penanda. Oke, kalau alat dan bahan sudah siap, kita ke tutorialnya. Untuk membuat tasnya, kita perlu membuat granny square dengan motif yang seperti ini sebanyak 13 buah. Nah, sahabat rajut bisa lihat tutorialnya cara membuat granny square ini di video tutorial yang ini ya. Oke, jadi di sini saya sudah selesai membuat 13 buah granny dengan motif dan pola yang sama. Langkah selanjutnya kita akan menggabungkan ke 13 granny ini. Untuk penataannya seperti gambar berikut ini. Oke, untuk menggabungkan granny square-nya, di sini teknik yang kita gunakan adalah flat slip stitch. Menggunakan benang yang warna magenta, kita buat dulu simpul seperti ini. Lalu kita menuju granny-nya. Kita mulai dari bagian sudut. Di sini ada 2 rantai. Kita masuk di rantai yang ini. Rantai dari sisi yang akan digabungkan. Masuk dari atas ya. Ambil 1 serat saja. Lalu kita masuk di rantai yang ini. 1, 2. Sama-sama dari atasnya, baru kita ambil benang warna magentanya. Oke, lanjut ke DC. Kita masuk di serat belakang saja, begitu pula granny yang sebelahnya. Seperti ini posisinya. Kita ambil benang, kita lewatkan semua loop. Kita buat slip stitch lagi ya. Sekarang masuk di DC yang kedua. Kita lanjutkan terus cara yang sama. Oke, hasilnya terlihat seperti ini. Kita akan lanjutkan dulu hingga ujung. Selesai membuat flat slip stitch di DC yang terakhir. Lanjut kita masuk di rantai kiri dan kanan seperti ini. Ambil benang. Sampai di sini 2 granny square sudah selesai disambungkan dan hasil flat slip stitch-nya seperti ini. Selanjutnya di sini kita akan menggabungkan 2 granny lagi. Nah, posisinya di sini ini akan kita lanjutkan terus ke sana. Nah, sebelum masuk ke granny berikutnya, dari flat slip stitch yang terakhir, ini kita tambahkan dulu 1 rantai.
baru kita kerjakan flat slip stitch di sini. Posisi benang di bawah ya. Oke, sudah selesai. Kalau sudah sampai ujung ini, di bagian atas sudah tidak ada granny yang mau disambungkan lagi. Sahabat rajut bisa kunci dengan satu rantai dulu, baru potong benangnya. Nah, seperti itu ya untuk cara menyambungkan bagian ini. Selanjutnya kita akan sambungkan sisi yang ini. Kalau sudah, hasilnya seperti ini. Selanjutnya, sebelum menuju ke dua granny berikutnya ini, tadi waktu dari sini ke sini kita kan buat satu rantai tambahan ya sebelum nyambung. Nah, ini rantainya. Jadi sebelum ke sana, ini kita buat dulu satu kali slip stitch di rantainya tadi. Nah, seperti ini. Baru kita menggabungkan dua granny yang ada di atasnya. Oke, seperti ini tampilannya kalau 4 granny sudah disambungkan dengan teknik flat slip stitch. Jadi saya sudah memberikan tutorial untuk teknik flat slip stitch dan hal-hal yang harus diperhatikan waktu menyambungkan. Kita akan lanjutkan terus cara yang sama hingga ke 13 granny-nya selesai digabungkan. Oke, ini dia hasil jadinya setelah 13 granny-nya selesai digabungkan. Untuk hasil teknik flat slip stitch-nya seperti ini. Nah, untuk bagian atasnya, bagian ini masih dibiarkan terbuka, tidak dijahit. Dan untuk bagian dalamnya ini saya sudah rapikan sisa-sisa benangnya juga. Oke, langkah selanjutnya kita akan membuat list bagian atas dan handle-nya menggunakan benang yang warna magenta. Di sini kita buat simpul terlebih dahulu. Lalu kita akan kerjakan listnya dimulai dari sisi samping sudut yang menurun ini. Nah, kita masukkan hakpen di sini dan di sini. Oke, baru kita ambil benangnya, kunci dengan satu rantai, kita masuk di serat yang sama seperti tadi ya. Ambil benang, kita buat satu SC. Ini adalah stitch yang pertama, kita pasang penanda. Lalu di lubang rantai ini kita buat satu SC. Dan satu SC lagi di masing-masing lubang. Selesai membuat 29 SC, kita bertemu dengan bagian sudut yang naik. Di ruang dua rantai ini kita buat 3 SC increase. 1 2 3. Lalu kita lanjut membuat 1 SC di masing-masing lubang DC.
selesai membuat 29 SC. Di sini sampai di ruang rantai juga diisi SC. Kita bertemu dengan sudut yang turun lagi. Di sini kita buat lagi SC 2 tok. Kita masuk di sini satu serat dan satu serat yang ada di sini. Ambil benang, 2 serat jadikan 1. Nah, hasilnya seperti ini. Kita lanjutkan membuat SC lagi di masing-masing lubang DC. Nanti di bagian sudut puncak kita buat 3 SC increase, dan di bagian sudut yang turun kita buat 2 SC 2 tok seperti ini tadi ya. Saya sudah selesai membuat SC-nya satu baris. Di sini bertemu dengan penanda stitch pertama. Nah, dari sini kita lepas dulu SC yang terakhir yang ada di ruang rantai. Lalu kita akan buat 3 SC decrease. Caranya, masuk di ruang rantai, ambil benang, SC-nya jangan kita selesaikan dulu, lalu kita buat lagi di stitch yang pertama dan stitch yang ada di sebelahnya. Nah, kita punya 4 serat di hakpen, kita jadikan 1 seperti ini. Kita pasang penanda. Ini adalah stitch pertama kita, jadi di sini. Lalu kita buat 1 SC di masing-masing lubang. Selesai membuat 28 SC. Di sini kita bertemu dengan sudut yang bagian puncak naik. Nah, ini juga masing-masing lubang kita isi dengan 1 SC. 1, 2, ups, 3. Kita lanjutkan buat 1 SC di masing-masing lubang. Bertemu dengan bagian sudut yang turun. Di sini kita akan buat 3 SC decrease. 1, lalu yang tengah 2, 3, kita jadikan 1. Lanjut lagi 1 SC di masing-masing lubang. Gitu ya. Kita kerjakan baris kedua hingga selesai. Baris kedua listnya sudah selesai. Di sini ada 1 stitch terakhir untuk baris yang kedua. Kita lanjut mengerjakan baris ketiga. Kita buat 3 SC decrease. Di bagian sudut yang menurun dan 1 SC di masing-masing lubang. Sudah sampai di bagian puncak. Di sini kan ada 3 SC ya tadinya di awal. Ini yang kita isi cukup 2 SC saja. Lalu kita buat sejumlah rantai untuk bagian handle sesuai panjang yang diinginkan. Di sini saya sudah selesai membuat 110 rantai. Pastikan ini rantainya tidak melintir. Kita lanjut membuat SC di sudut puncak. Satu, 2. Nih, di SC yang kedua bagian puncak. Kita lanjutkan terus mengerjakan baris yang ketiga. Jangan lupa buat juga bagian handle-nya untuk sisi yang satunya lagi. Baris yang ketiga untuk bagian list sudah selesai. Di sini untuk handle-nya juga sudah.
Nah, untuk baris keempat kita lanjutkan dengan cara yang sama. Kita awali dengan membuat 3 SC decrease. Lalu kita buat 1 SC di masing-masing lubang. Termasuk di bagian rantainya ini untuk handle-nya, kita juga isi masing-masing lubang rantai dengan 1 SC. Baris yang keempat sudah selesai. Kita akan lanjut mengerjakan baris kelima dan baris yang keenam dengan cara yang sama seperti waktu mengerjakan baris keempat ya. Sampai di sini saya sudah selesai mengerjakan baris yang keenam. Terakhir kita bisa lakukan slip stitch di stitch yang pertama. Lalu kita bisa potong dan rapikan sisa benangnya. Untuk list yang bagian luar handle sudah selesai. Lalu kita akan mengerjakan list yang untuk bagian dalamnya ini. Kita akan mulai dari bagian tengah sudut yang turun ini ya. Masih menggunakan benang yang warna magenta. Nah, ini ada 3 stitch di bagian sudut yang turun. Kita masuk di sini, kunci dengan 1 rantai. Kita buat 3 SC decrease. Lanjut kita buat 1 SC di masing-masing lubang. Sudah bertemu dengan bagian sudut pertemuan antara badan tas dengan handle. Di sini kita akan buat 3 SC decrease. Posisinya di SC terakhir bagian badan tas. Lalu di badan SC. Dan di rantai pertama bagian handle kita buat decrease, baru kita lanjut membuat 1 SC di masing-masing lubang. Sudah di bagian sudut lagi, di sini kita akan buat 3 SC decrease di rantai yang terakhir, lalu di badan SC dan di SC pertama bagian depan. Nah, kita jadikan satu. Lalu kita buat lagi 1 SC di masing-masing lubang. Sudah bertemu dengan penanda, kita akan mulai baris berikutnya. Di sini di SC yang terakhir, stitch yang pertama dan SC yang berikutnya kita buat decrease. Pasangkan lagi penanda, stitch pertama berpindah di sini. Oke, jadi dari sini tadi ini adalah baris ketiga dan yang akan kita kerjakan ini adalah baris yang keempat. Kita akan kerjakan dengan cara yang sama. Jadi kita kerjakan baris keempat, 5 dan 6 dengan cara yang sama seperti baris ketiga ini tadi. SC di masing-masing lubang dan 3 SC decrease di bagian sudut.
Saya sudah selesai mengerjakan baris yang ke-6. Hasilnya seperti ini ya, sahabat rajut. Jadi lebarnya antara yang bagian ini dan bagian ini sama. Di sini kita sudah bertemu dengan penanda. Kita buat slip stitch di stitch yang pertama ini. Lalu kita bisa potong dan rapikan sisa benangnya. Oke, saya sudah selesai potong dan rapikan sisa benangnya di bagian dalam. Selanjutnya kita akan kerjakan cara yang sama seperti mengerjakan ini tadi di bagian sini, di sisi yang satunya. Nah, ini dia hasil jadinya setelah kita kerjakan kedua sisi untuk list bagian atas sekaligus handle-nya. Berarti tasnya sudah jadi, sahabat rajut. Kalau mau melengkapinya tinggal tambahkan furing dan kancing magnet ya. Oke, sahabat rajut, demikian tadi video tutorial dari kami tentang cara membuat tas rajut tote bag dari Granny Square dengan model seperti ini. Semoga video tutorialnya mudah diikuti dan bermanfaat untuk sahabat rajut semua ya. Selamat mencoba dan sampai bertemu lagi di video tutorial kami berikutnya. See you, bye.